Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah lil ikhtitam Taman Pendidikan Quran Bahrul Ulum Permen Sidenggok Pejawaran. Kenapa? Oh. Pramen Sidenggok Pejawaran. Bapak Ibu warga masyarakat Pejawaran rahimakumullah. Alhamdulillah, siang yang sejuk ini kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat. Saya sehat, jenengan semuanya sehat. Mungkin kalau saya sekedar capek, tapi hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah sampaikan dalam surat Al-Mudaththir, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukannya. Artinya masa tuamu tergantung apa yang kamu ikhtiarkan di masa mudamu. Apa yang kamu dapatkan di masa depan tergantung apa yang kamu tanam sekarang. Itu artinya apa? Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Artinya pribadi yang bertanggung jawab itu apa? Dalam konteks sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban kita tentunya adalah thalabul ilmi. Sehingga masa depan kita ke depan tergantung apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Dalam konteks apapun, semuanya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Contoh soal pilpres umpamanya. Ya namanya orang bertanding itu ya harus siap menang, siap kalah. Jangan mau menang tapi nggak mau kalah. Nah, saya pikir hari ini kenapa kemarin saya motong sapi 3, Pak. Saya motong sapi 3, satu sapi 1 ton. Saya motong 3 ton sapi. Sapi 1, 2, 3. Dagingnya saya jadikan 1. Itu adalah filosofinya hari ini. Sudah tidak ada 01, 02, 03, tapi yang ada persatuan Indonesia. Saya pengen Indonesia ini kembali baik-baik saja. Sudah pilpres selesai. Dan ternyata saya kesana kemari para pendukungnya sudah bisa menerima. Calonnya belum. Pendukungnya wis terima, calonnya ora terima. Kan goblok. Tolol. Nah, dalam konteks menata masa depan disebutkan husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan setengah dari kehidupan. Itu artinya apa? Masa depan kita besok tergantung apa yang kita rencanakan hari ini. Memang tidak semua fakta realita itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi ketika sudah direncanakan itu adalah separuh dari kemenangan. Contoh,
berlangsungnya pengajian siang hari ini itu pasti sudah direncanakan jauh hari. Begitu punya kerentek besok pengajian, panitia rapat. Ngapa mandi? Oh, wis bae, iso bokak dewek. Celamitan bae. Jangan, sudah, ini punyaku, kenapa kamu ikut-ikutan? Begitu muncul niat untuk pengajian, dirapatkan. Langkah pertamanya apa? Rapat. Wasyawirhum fil amr. Rapatkan ketika ada masalah. Maka kemudian kita mengenal satu dalil, ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Jangankan kok pengajian, urusan pribadi saja loh. Perlu diistikharah, perlu musyawarah. Rencana saya pengen menikah, umpamanya. Kalau mau menikah syaratnya apa? Harus ada calon. Ini calonnya banyak, saya menikah dengan siapa? Istikharah. Tapi ingat, para pemuda yang mau menikah, mau istikharah, sebelum menikah, pesan saya satu. Sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem sudah diistikharahi, nggak ada yang mau. Karena menikah itu syaratnya namun kalih sinten. Ya kalau nggak ada mau nikah dengan siapa, betul Bu? Ini istikharah sudah muncul gambarannya. Baru dimusyawarahkan dengan orang tua. Biong primen kalau saya nikah dengan ini. Artinya apa? Hidup itu butuh direncanakan. Hari ini Pak Kapolsek namanya Azi. Pak Kapolsek Azi. Kak jenengi Zizi Azi ini. Pak Kiai juga. Waduh, polisi nyambi Kiai menangan. Bos nyekel mic, nyekel pistol. Bah, medeni temen. Tapi mohon maaf Pak Kapolsek, hari ini kita duduk di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Polisi wis gagah temen nyambi Kiai ya lemu. Ya tapi aja lemu-lemu Pak. Wong lanang matangnya gede ya manuknya cilik. Nah, husnul tadbir nisful ma'isah. Direncanakan sesok pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah, mengundang sapa. Pasti dirapatkan, ada Ustadz A, B, C, D. Yang satu usul, besok ngundang kiai itu. Yang satu usul, besok ngundang Ustadz itu. Pada akhirnya diputuskan, sing diundang sing kentir bae. Siapa? Miftah. Ya cangkeme. Ini hanya untuk menata sekedar bikin pengajian. Begitu sudah dirapatkan, diputuskan siapa yang diundang, ada yang maju ke depan moto-moto. HP-nya cross by gaya. Diputuskan mulai apa? Diputuskan tempatnya di mana, acaranya apa. Oh haflah, acaranya di lapangan. Begitu disetujui baru rapat lagi anggaran. Sone pira, panggunge pira, konsumsine pira, kiyaine santai baik ya suke ya. Sangone ya diterima, rasangone ya apa-apa. Kan aku suke. Kan kiyaine praroro. Nah, ini hanya sekedar merencanakan pengajian. Bagaimana kemudian menata hidup, merencanakan kehidupan yang lebih panjang. Menikah, ketika konteksnya kita anak, jangan pernah berpikir merencanakan anak itu setelah menikah. Merencanakan punya anak itu jauh sebelum menikah. Sehingga apa? Kualitas calon ibu dan calon bapak ini dipersiapkan. Yang menjadi problem kan itu Pak, sudah menikah, bahkan kadang-kadang banyak yang menunda punya anak, betul? Alasannya ekonominya belum mapan. Akhirnya kebablasan, bojone ra meteng-meteng.
Wong karena anak itu memang rahasianya Allah. Kadang-kadang nikah beneran, pasangannya nggak meteng-meteng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Ada seperti itu Bu, banyak. Akhirnya anaknya namanya Muhammad Ronaldo. Apa hujan lagi? Tadi kata panitia kalau hujan pengajian bubar Gus. Oke. Alhamdulillah hujan. Yakinlah hujan ini tanda cinta Allah untuk kita semuanya. Maka yang Anda tetap bertahan berarti Anda dicintai oleh Allah. Yang pulang berarti hanya dicintai oleh Pak Lurah. Lurah yang ngendi? Oh ini Lurah. Ya Allah, kumise. Kumise menjijikkan. Disalawatin ariyah, moga-moga berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan. Enggak usah. Sebentar. Salawat nariyah itu bagi saya salawat munajat. Rasanya tabui goblok. Kamu nggak usah terlalu bersemangat, amplopnya ora jelas. Allahumma sholli sholatan kamilatan tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu biraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi lam hatiu wa nafasin biadadin kullima lumilak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tambah terus ya. Alhamdulillah. Mau lanjut apa bubar? Payungnya keperimen. Ini kalau pengajian hujan pilihannya cuma dua, bertahan atau tinggalkan. Bertahan? Oke. Saya tahu Anda itu pakai payung bukan karena takut air hujan, tapi takut bedaknya luntur. Kelihatan raine kayak papan karambol, kebek bedak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hari ini ketika kita berbicara pendidikan, ini hanya satu faktor dari keberhasilan. Maksud saya apa? Faktor orang sukses itu kan banyak, tidak hanya pendidikan. Makanya kunci sukses itu menurut saya ada tiga. Ada berapa Bu? Tiga. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah mindset, dan yang ketiga adalah attitude.
Tiga hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, kunci sukses itu adalah skill. Skill itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemampuan, keterampilan. Dan kabar baiknya adalah semua orang yang lahir di dunia ini diberikan keterampilan masing-masing, betul? Falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Bapak-bapak hari ini yang ada di atas panggung, ini dulu pasti masa kecilnya itu mempunyai kecenderungan hobi yang berbeda-beda, sehingga tuanya juga beda-beda. Nih Pak Kiai, dulu mungkin kecilnya senengannya maca Quran, gedene Kiai. Pak Lurah mungkin dulu masa kecilnya seneng mainan tanah, gedenya jadi lurah. Umpamane Pak Tentara dulu mungkin kecilnya sukanya olahraga push up, jadi tentara. Pak Polisi mungkin dulu kecilnya sukanya minta duit, saya itu kalau ada polisi punya pesantren kayak anak buah saya di Wonogiri Pak, itu seneng. Pak Eko namanya, pangkatnya cuman bribda, tapi punya pesantren panti asuhan, ngurusi sekian ratus anak santri yatim piatu. Satu bulan dia keluar duit 80 juta. Semakin banyak kiai yang mau ngaji, punya panti asuhan, punya pesantren, akan semakin menjadikan citra polisi positif. Betul Bu? Makanya kalau Pak Kapolres sambil ngaji, ya apa-apa, keren, bukan saingan. Nah, semua orang punya kemampuan masing-masing. Nah, tugas kita itu mengasah kemampuan itu. Karena kita punya kemampuan, punya keterampilan, tugasnya mengasah. Maka supaya kemampuan itu terasa, diperintahkanlah untuk belajar. Kenapa harus belajar? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ngajilah, karena nggak ada orang lahir langsung dalam keadaan alim, langsung pinter. Ayo golek ngeyup dulu aja yuk. Ngeyup di mana ini? Sudah persiapan payung? Ingat, sing mayungi bakal kalah karo sing ngudani. Ya. Coba ayo si kondusu dulu, ditata dulu payungnya, mantrol hujannya. Yang mau beli apa namanya itu, lemek ya, plastik dibeli. Borong apa? Borong apa? Mantel kan borong. Lagi gede temen denten manuk ya. Yang bawa payung di depan duduk. Mbah duduk. Duduk jagong. Masih sering hujan Pak Kapolsek ya? Oh. Jogja sudah jarang hujan. Kenapa? Oh, berkah. Kalau di Jakarta banyak hujan, caleg-caleg gagal, hujan air mata. Ada caleg gagal di sini?
Ada mau nyalek nyumbang keramik, nggak jadi, keramiknya diambil lagi. Ada yang nyumbang batako, nggak jadi, batakonya diambil lagi. Di tempat saya ada caleg nyumbang bandosa, keranda, nggak jadi. Sebelum diambil langsung saya telepon, silakan diambil sendiri, dipakai sendiri. Muter. Nah, karena semua orang itu punya kelebihan masing-masing, punya kemampuan masing-masing, tugas kita itu mengasahnya. Bagaimana cara mengasahnya? Dengan cara ta'alam, dengan cara belajar. Maka di sini orang tua yang dibutuhkan apa? Jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Apalagi dengan anak orang lain. Jangan membandingkan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain. Setuju? Saya itu paling nggak suka. Mungkin di keluarga saya, Bapak Ibu, bapak saya itu punya anak 5, laki-laki semua. Yang meninggal 1, tinggal 4. Mungkin yang paling dianggap sukses di keluarga saya itu saya. Kakak saya yang pertama jadi kiai kampung di Palembang. Kakak saya kedua di rumah nganggur. Adik saya malah jadi preman. Padahal bapaknya kiai, anaknya 4, beda-beda. Saya selalu marah kalau kemudian dibanding-bandingkan. Kalau anaknya Pak Kiai Muradi kudune kaya Miftah kabeh. Enggak bisa. Semuanya punya takdir masing-masing. Makanya mohon maaf, begitu kita membandingkan anak kita dengan orang lain, itu secara mental sudah menyakiti anak kita. Jangan dibanding-bandingkan. Apalagi begini, anaknya tanggane dewek, umur 20 tahun wis sukses, wis jadi polisi. Kowe 20 tahun nganggur. Itu kalau anaknya pinter, bapak usianya pira? 57. Dene padha karo Pak Jokowi presiden, bapak nganggur, modar. Nah, maka kalau kita melihat orang sukses, itu jangan dilihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Prosesnya ini pasti panjang, karena orang sukses memahami proses, orang gagal banyak protes. Coba dilihat, kita hari ini belajar dari pemilu. Pak Prabowo itu ikut pilpres berapa kali, Bu? 4 kali. 2009 kalah, wakilnya Bu Megawati. 2014 kalah, maju sama Sandiaga Uno. 2014 dulu sama Hatta Rajasa, kalah. 2019 sama Sandiaga Uno, kalah. Baru yang keempat kemudian menang. Tapi lucunya apa? Dulu tak pikir Pak Prabowo itu kalah beberapa kali biasa-biasa saja. Sekarang ada yang baru kalah sekali sudah mbok ya biasa-biasa saja. Maksud saya apa? Proses ini harus panjang. Contoh, Pak Kapolsek dulu Bintara tahun berapa Pak Kapolsek? Pak Kapolsek itu Pak Ozi jadi Bintara 95-96. Sekarang 2004 baru AKP. Berapa lama prosesnya? Panjang. Nah, maka skill ini perlu diasah. Salah satunya apa? Melalui pendidikan. Hebatnya orang Indonesia itu tidak hanya fokus kepada pendidikan umum, tapi juga kepada pendidikan agama. Maka kenapa ada sekolah umum juga ada madrasah diniyah. Cuman ini saya itu agak protes, Pak. Protes saya di mana? Coba pengurusnya tak kasih tahu ya. Itu kan bawahnya TPQ Darul Ulum ada tulisan Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Rijalul Ansor, kuwi apa meneh kuwi? Banser, Ibnu, IPPNU. Bawahnya baunya NU semua. Kenapa atasnya pakai TPQ? TPQ itu bukan produknya NU, Mbah. Produknya NU itu namanya Madrasah Diniyah. Harusnya menggunakan bahasa Madin Bahrul Ulum. TPQ itu dibuat oleh Muhammadiyah, dibesarkan sama PKS.
Jadi kalau Anda ngaku NU seharusnya tidak menggunakan TPQ tapi madrasah diniyah. Gurune sing ngendi ya? Ngakune NU TPQ. Ya. Saya di mana-mana bilang, Pak. Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Orang Muhammadiyah menjadi yang terbaik dengan Muhammadiyahnya. Orang NU menjadi terbaik di NU-nya. Nggak bisa dibandingkan. Coba fastabiqul khairat. Pak polisi ya terbaik dengan cara SOP-nya sesuai yang diamanatkan. Pak tentara sama. Tapi tugasnya Pak polisi sama tentara ini beda. Walaupun pangkatnya sama, yang satu AKP, satu kapten. Bagaimana fastabiqul khairat menjadi yang terbaik di posisi masing-masing dengan Pak Lurah? Apa maning? Beda. Baiknya Pak Lurah itu di mana? Fastabiqul khairatnya Pak Lurah itu dalam dua hal. Pokoknya dimanapun Lurah menjaga dua hal ini pasti selamat. Apa? Satu, dana desa. Dua, BLT. Selamat. Pokoknya ada lurah macam-macam dengan dana desa. Hati-hati. Ada lurah macam-macam dengan BLT. Hati-hati. Tapi saya yakin Pak Lurah ini nggak akan korupsi. Buktinya apa? Nggak kuat nyukur brengos. Gablek duit. Nah, cara wong NU, pendidikan agama dilanggar di masjid, di musola itu, Pak, namanya madrasah diniyah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Dalil yang paling masyhur dan viral di kalangan NU itu apa? Al-muhafadzatu alal qadimis sholeh, menjaga tradisi lama yang baik. Kalau dulu zaman saya ngaji dilanggar, saya ini produk langgar, Pak. Awalnya saya bisa ngaji itu bukan langsung di pondok, tapi dilanggar. Makanya ngaji itu boleh dilanggar, sholat boleh dilanggar. Boleh nggak, Bu? Boleh. Yang nggak boleh itu menyuruh orang sholat, itu nggak boleh. Nunggu sholatnya rampung baru disuruh. Kayak saya kemarin ditanya sama santri saya, apa hukumnya mencelupkan tinta pemilu? Saya jawab, haram hukumnya mencelupkan tinta pemilu di mata ulama. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Sama kayak orang mau lebaran gini biasanya apa Pak Kapolsek mainannya? Petasan. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Sombledos matane. Muhafadzah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi lama. Madrasah diniyah itu tradisi lama, Pak. Maka orang NU harus menjaga itu dengan segala hal yang ada di dalamnya. Contoh, kalau madrasah diniyahnya orang NU itu kalau ngaji pakai turutan apa pakai ikro? Turutan. Tapi sekarang di mana-mana justru ngakunya NU ngajinya pakai ikro. Betul, Bu? Saya tidak mengatakan ikro jelek, ikro itu bagus. Tapi dalam kapasitas fastabiqul khairat, kok kamu ngaku NU tapi menggunakan ikro, berarti kamu orang NU menggunakan produk Muhammadiyah. Karena yang nulis ikro itu namanya Kiai As'ad Humam, rumahnya Kota Gede Yogyakarta. Itu kitab ngajinya orang Muhammadiyah. Orang NU punya kitab namanya turutan, metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah, cara ngajinya dieja, apal hijaiyah baru dieja. Kalau ikro langsung dieja tanpa menghafal huruf hijaiyah. Iki sing tua-tua generasi inyong ke atas pasti ingat. Dulu kalau ngaji caranya bagaimana? Menghafal dulu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu hafal baru dieja. Nggih napa mboten? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku.
Pak Lurah melu-melu belas, kayaknya ora tau ngaji belas ya. Itu kitabnya namanya turutan, Pak. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Maksud kula ngeten loh. Ini perlu kemudian dipertahankan supaya anak-anak kita itu ngerti dengan sejarah dan masa lalu, Pak. Kayak dulu saya ngajinya kayak gitu kan, saya ingat di Langgar. Dulu belum ada karpet. Saya tidurnya di musola di Langgar, pakai gelaran. Bukan kelas Pak, enak temen. Bambu pring yang dicaca-caca itu namanya apa itu? Apa? Galar apa pelupuk? Pelupuk. Pelupuk. Si namanya pelupuk, Pak ya. Itu tidurnya di situ, kadang-kadang begitu bangun bentol semua. Oke, tinggi nih. Betul? Dulu kita ngaji di musola, tidurnya di musola. Belum ada listrik, Pak, belum ada neon. Adanya lampu sentir. Kalau di sini namanya apa? Sentir apa ublik? Sentir. Betul, Bu? Kalau saya tidur di musola pakai sentir, begitu bangun hidungnya hitam semua. Brengosen. Ireng kayak raine Pak Lurah mamane. Pak Lurah pekerja keras nganti ireng temen. Ini kalau di Jogja namanya Lurah Irma. Apa kayak Irma irenge? Masya Allah. Ireng manis. Sesuai adem ya Pak Lurah ya. Ngopi disit. Wilah kopi ini wis adem. Ambune sangit. Ini Arabica ini. Nah, kecut. Kalau Torabika itu pahit. Kalau Arabica kecut. Ini kecutnya bukan karena Arabica. Mampu keleknya Pak Lurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Skill ini harus berbasis kepada pendidikan agama. Karena mohon maaf Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang skillnya bagus, tapi karena ilmu agamanya nggak bagus, maka attitude-nya jelek. Attitude itu apa Pak Kapolsek? Kelakuan, akhlak. Pejabat-pejabat itu rata-rata pinter apa enggak Bu? Pinter. Tapi mereka tidak mempunyai attitude yang baik. Maka sudah digaji oleh rakyat masih maling uangnya rakyat. Makanya kalau saya dikasih kopi ada gulanya, biasanya nggak pernah saya aduk Pak Kapolsek. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya pejabat. Kebanyakan janji, betul Bu? Saya kemarin kaget, ada santri saya didatangi, orangnya rapi, kalem, banyak senyum. Saya pikir jodohnya, ternyata caleg. Omongannya halus temen. Nah, maka skill itu harus didukung dengan ilmu agama. Niki nyuwun sewu, kalau anaknya tidur, saya kasih ijazah. Tolong kepalanya ini dipegang. Sini nih, batuknya. Sini. Apa ya? Rasida. Mau buka belangkon, buka belangkon histeris, apalagi buka katok. Lah. Malah coba sepil kurang ajar teman. Ya gagah hinyong karo Pak Lurah. Pak Lurah jawab, ora bisa 11-12 cangkem. Semoga Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Sengsara. Ya udah kita doakan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat sebelum maghrib. Amin. Jeru. Masa belum melihat
Pak Prabowo dilantik sudah mati, rugi dong. Sorry ya. Nah, iki mau ngomong apa tadi Pak Lurah iki mau ya? Oh, ijazah. Tak kasih ijazah. Anaknya kalau tidur, ini tolong diingat-ingat. Yang pertama bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dipegang kepalanya, dibacakan doa. Allahumma alimhul kitaba wa faqihu fiddin. Itu kalau cowok. Kalau anak cewek, Allahumma alimhal kitaba wa faqiha fiddin. Kalau anaknya cewek, ditambahi dadanya dipegang, dibacakan alam nasroh laka sodrok. Saya ulangi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimhul kitaba wa faqihu fiddin. Kalau cowok hu, kalau cewek ha. Kalau banci huha. Terus kemudian dadanya dipegang, dibacakan alam nasroh. Alam nasroh. Supaya apa? Kalau anakmu cewek dihindarkan dari perzinaan. Supaya anakmu dihindarkan dari godaan para codot rahimakumullah. Itu dibacakan alam nasroh. Dibacakan Allahumma alimul kitab wa faqihu fiddin supaya anakmu pinter dan tahu agama. Saya ulangi, Bu, pegang kepalanya, Bapak juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang punya anak pegang sekarang goblok. Praktek. Dibacakan doa bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimhul kitaba wa faqihu fiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dipegang dadanya, dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ditutup dengan Fatihah. Syukur-syukur Fatihahnya pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 11 kali baru ihdinas siratal mustaqim. Pak Lurah juga kayak gini, duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojone nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Sudah di Fatihah masih cerewet ya tambahi Yasin dan tahlilnya. Bila perlu keplak pisan ya. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya di mana-mana saya bilang Bapak Ibu, mempersiapkan masa depan anak itu tidak hanya berbicara materi, tapi skill, kemampuan dan ilmu. Itulah alasan kenapa dulu ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia tidak pernah mengatakan kepada anaknya mata kuluna mim ba'di, apa yang kamu makan setelah aku mati? Enggak. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Hei anak-anakku, kalau saya sudah mati, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Yang ditanyakan siapa yang disembah, bukan apa yang kamu makan. Ini problemnya itu orang tua kalau mau mati biasanya banyak pikiran, keprimen inyong meh mati, anak inyong durung mapan, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya kendaraan. Ini salah. Nggak ada kewajiban orang tua membuat kaya anak, itu nggak ada. Wong tua meh mati malah mikir anaknya, ini kebalik. Seharusnya yang hidup mikir yang mati. Anak mikir orang tua, bukan orang tua mikir anak.
Kalau Pak Lurah sudah mau mati mikir anak, repot. Jadi lurah baik, gajinya titik, tanggung jawabnya gede, dituduh menggelapkan BLT. Kan warganya Pak Lurah kayak gitu-gitu aja masalahnya. Gara-gara kebagian BLT marah, lurahnya dituduh. Hah? Di sini aman. So yes loh. Tapi ini kabar baik, kemarin DPR itu sudah menyetujui jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Berarti Pak Lurah bisa menjabat 16 tahun. Sekarang lurah umurnya pira? 50 tambah 16 tahun. Pira ki? 66. Wis modar ya. Besok lurah mati takoni mun karena akhir. Lurah siapa arane? Kabul Subarkah. Jenenge apik temen ya. Oh, Kabul itu artinya mandi. Su itu artinya apik, berkah ya barokah. Tapi mohon maaf wajahmu tidak seindah namamu. Besok Kabul Subarkah ditanya di alam kubur. Kabul Subarkah, nggih inyong. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Terakhir Subarkah ditanya, Subarkah, bagaimana BLT-mu? Nah, kamu jawab, kamu nanya. Malaikatnya jawab, sorry ye. Langsung digiebuk karo malaikat, dasar lurah kebanyakan omon-omon. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana anak tidak hanya dipikirkan hanya soal perutnya, skill, kemampuan dan ilmunya. Maka disitulah butuh adanya keseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Problemnya adalah kita itu sebagai orang tua lebih fokus kepada pendidikan umum, menyepelekan pendidikan agama. Buktinya apa? Kalau anaknya tidak berangkat sekolah orang tuanya marah, tapi kalau anaknya tidak masuk diniyah orang tua tidak marah. Betul? Sampai kanca-kancane ning madrasah diniyah bengok-bengok. Teman-teman di masjid speaker tuh biasanya, ayo ngaji teman-teman, sing bengok-bengok kanca-kancane. Kenapa? Orang tua itu kurang ajar. Kalau anaknya nggak berangkat sekolah orang tuanya marah, anaknya nggak masuk madrasah diniyah orang tuanya tidak marah. Orang tuanya galau kalau anaknya nggak bisa matematika, tapi orang tua biasa-biasa saja kalau anaknya nggak bisa ngaji. Betul? Kalau sekolah, biar anaknya sekolah dibelikan motor, pengen ini itu dijualkan sawah. Tapi kalau masuk madrasah diniyah maunya gratisan. Betul? Coba saya mau tanya sama gurunya, masuk madrasah diniyah ini ya, akad ya, mulai sekarang namanya bukan TPQ ya, Madrasah Diniyah Bahrul Ulum. Sok takoni malaikat, sapa sing kon ganti? Gus Miftah. Kancane siapa? Kabul Subarkah. Bukan kancane. Pak Lurah sudah haji? Oh, tahun depan. Pak Lurah tahun depan haji. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah segera dipanggil oleh Allah untuk haji. Keprimen ya dengan apa teman. Coba saya mau tanya guru-guru di sini, madrasah dininya bayar apa gratis? Gratis. Coba Anda bayangkan, kalau kita menyekolahkan anak, menguliakan anak, berapapun biayanya kita biayai. Kenapa belajar ngaji justru gratisan? Anak dititipkan untuk ngaji gratisan. Sementara kalau kita nunut kencing di SPBU saja, sekali kencing bayar 2.000. Betul Bu? Nitip ke anak gratis, nitip ke uyuh bayar. Berarti kita lebih menghargai uyuh dibandingkan anak. Anak kita nggak lebih kita hargai dibandingkan uyuh. Sengkesuh nyong ya.
Ini problem, Pak. Begitu ada acara haflah orang tuanya disuruh urunan, protes. Alah gurune mata duiten. Haflah kon urunan. Coba kalau di sekolah ada acara piknik ke Tawangmangu, ke Bali, acara sekolah, orang tua keluar duit enteng. Gini apa mboten, Pak? Betul, Bu? Ini kita salah. Tapi kan masa depan anak sekolah lebih terjamin, Gus, dibandingkan madrasah diniyah. Yang bilang siapa? Gus Miftah ini produk madrasah diniyah. Nyatanya sukses jadi kiai ini Pak Jokowi. Sekarang jadi kiainya Praroro. Madrasah diniyah. Kok tambah adem ya? Yuk selamatan yuk, tak sangoni, seneng we. Ayo selamatan. Lagunya apa? Oke gas, emangnya ada? Oke gas, oke gas. Lagunya Pak Lurah aja itu loh. Iwa bandeng ano iwa sepat, Pak Lurah gandeng, muga-muga bojone sehat. Bojone papa aja tambah hireng ya. Ya, selawatan dulu biar nggak dingin. Iso pora, Insya Allah. Dong pora. Lah itu musik apa le? Pakai organ macam-macam itu. Oh tadi ada dangdutan, ada. Oh selawatan. Saya nyanyi siapa? Oh ada biduane. Kok malah ndelek keprimen nyanyi ning kene ya. Ngancane ki ganteng malah ndelek. Oh. Kenapa? Apa? Kenapa, Mbak? Disuruh turun sama panitia. Ya mendingan panitianya saja yang turun, kamu naik. Cie. Udah kamu naik lagi, kamu pilih mana, naik apa dinaikin? Apa dinaiki Pak Lurah? Ayo selawatan dulu sambil nunggu mbak-mbaknya ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana wa ilmihi salatan kaimatan bidalahi makilahi Surabaya Jawa Timur para kancai para kancana diatur wayang haji wayang sholat wayang luyur wayang kerja wayang
Bocah terus angoni. Nah. Sing rupane paling mesake siapa? Ya, cair matane cair. Nah, Cahadro sangoni 500. Baru dikasih tambah Gus menungso ana syukure ya. Lurah bayaran nyumbang. Nah. Banser kudanan mesake ya. Ya banser tukang rokok. Perwakilan Banser mana? Ya Banser. Tuku rokok kae ke Banser kae sendi. Ayo. Banser, ya wis Banser cah pira? Ayo sejuta. Perlu papat lima. Sejuta. Terus kan minggat dah nomor bos. Siapa maning? Mari kita akhiri pengajian kita. Kan aku dirampok. Mbak-mbaknya minta, kan kamu di bawah nggak suka di atas. Kamu nggak mau naik ya nggak tak naikin, nggak tak kasih. Apa maning? Minta semuanya. Nunggu Gus Miftah jadi presiden. Ini aja tiap hari wartawan telepon, apa Gusna mau jadi menteri? Enggak, saya enggak mau jadi menteri. Karena menteri gondrong rapantes. Masa menteri sabane lonte? Rapas. Doakan mudah-mudahan Gus Miftah tidak tertarik jadi menteri. Amin. Cukup ngaji saja. Nggih Pak nggih? Lagian kalau saya jadi menteri yang seneng orang sini, pengajian gratis tok. Iki siapa mana hitam-hitam, oh penyanyi. Anak duit munggah panggung, cie. Dasar mata duitan. Itulah manusia. Manusia itu unik. Kadang-kadang ada yang berbuat baik karena ketulusan, tapi ada yang berpura-pura baik karena keperluan. Iya. Siapa yang perlu mereka sama aku? Ih, deket-deket aku. Aku di sini. Aku Zizi. Siapa yang main musik siapa? Wes lanjut ya. Insya Allah nanti mbaknya akan nyanyi sampai maghrib sendirian. Gak usah ditonton. Mbaknya kalau hariannya biasanya pengajian apa nyanyi dangdut? Oh dangdut. Belajarlah dari penyanyi dangdut. Mereka mampu bertahan hidup walaupun dengan hanya menggunakan organ tunggal. Subhanallah. Ya Allah. Nanti nyanyi mbak ya. Saya minta kamu nyanyi lagu judulnya Hoak. Bisa nggak? Bisa nggak Hoak? Ada lagu judulnya Hoak. Itu hati senang walaupun tak punya uang. Hoak goblok. Siapa yang bilangnya Pak Lurah ya? Pak Lurah nanti duit bayar akuan nyukur brengos. Jenggote mong telu. Pak Lurah tak kasih uang beli silet ya. Ngejimat Pak Lurah tak kayak duit ngejimat menra korupsi. Pak Prabowo nomor 2 ya Pak Lurah 200 ngejimat. Ya saya itu kalau sama Pak Lurah maunya ngasih duit. Karena wajahnya kayak kotak infak. Kayak gitu. Cangkeme. Ya kena nesu orang atau saya ya kena nesu. Apa mana udan-udan aja enak.
Sosis inyong luwih gede goblok. Niki wau tak teruske sing ayat tentang Nabi Yakub niki wau. Nggih. Terus tak dongake mumpung udan muga-muga anak jenengan luwih sukses daripada Gus Miftah. Amin. Anaknya sugih kabeh. Mikul dhuwur mendem jero. Bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Bakul semangat baik, optimis. Cepat atau lambat pasti cair. Apa? Barang ya wis dibagi ya. Enggak tak bayar. Ya sana dibagi. Yang belakang nggak usah maju-maju tak ajar. Satu dok. Marah-marah tak maning. Tes sama sosis kamu ikut-ikutan. Saya pamit pulang ya. Ora. Yang saya tunjuk baru tak kasih, jangan minta-minta. Kamu berapa? Pakaian badik gebuk cangkem ya. Pira? 200 orang temon. Wah, sisi nya, ngapunten. Ya. Kayane cangkeme bakul es teh. Alhamdulillah Gus, tak dongake berkah. Dongamu dhewe ra mandi. Iya, halah. Biduane tanya kok aku belum disawer, kan kamu belum menyenangkan aku. Belum dinaikin matamu. Yes, alhamdulillah. Am kuntum syuhada ait hadara Yaqubal maut. Id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ayat ini isinya begini Pak Kapolsek. Jadi kewajiban orang tua itu menyiapkan wadah. Nggak usah menyiapkan isi. Isi itu urusan Allah. Maka kemudian bagaimana kita menyiapkan wadah anak kita ini, anak yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab orang tua yang paling pokok itu ternyata adalah persoalan agama. Maka persoalan ibadah, bukan persoalan ma'isyah. Orang tua itu banyak yang meragukan ma'isyah. Ma'isyah ini urip nih lho. Kehidupan nih lho. Tapi melupakan ibadah. Tapi memang ayatnya juga lucu. Lucunya di mana? Ketika berbicara siapa yang disembah, Allah tidak mengatakan siapa yang kamu sembah, tapi apa yang kamu sembah. Kan seharusnya siapa, Pak? Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat apa bukan siapa? Karena Allah itu tahu manusia itu hari ini lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Contoh pilihan caleg, ditakoni, besok kamu nyoblos siapa? Ora penting saya nyoblos siapa, sing penting saya dapat apa. Jadi orang sekarang itu lebih mementingkan apa dibandingkan siapa. Padahal apa itu penting, siapa itu lebih penting. Contoh, Gus Miftah ini siapa, kopi ini apa, adanya apa untuk nyuguh siapa. Kalau ada siapa pasti dapat apa. Tapi orang hari ini lebih melihat apanya dibandingkan siapa. Contoh yang paling gampang, snack kuwi apa. Bapak ibu yang hadir ini siapa? Kira-kira lebih penting yang hadir apa snacknya? Pengajian ada yang hadir tanpa snack bisa jalan apa enggak? Bisa, tapi ada snack enggak ada orang enggak bisa jalan. Masa Gus minta kon ceramah karo snack? Kan kentir. Para snack rahimakumullah. Datang lagi. Emangnya aku cowok apaan? Ya wis bagikan. Dua orang itu, yang lain nanti dua orang itu, yang lain masuk dulu.
Aduh, mumet dah senyong ya Allah. Kancane ya dipikir no masih. Sisa saus untalen ki sausé. Iki apa maning tahu dia teka iki. Yaudah Mas Banjar, yang lain sudah. Ini tahu terakhir, tahu dibagi sana, tahu sana. Yang lain sudah, nggak usah maju dulu Mas Banjar. Kok aku lama-lama jadi kiainya Prabowo jadi sedih ya? Kamu berapa? 200. Kayak Bud kasih Bud. Oh, 200. Kamu berapa? Angka temen gue titik rong harus 90 dodolan apa ya? Oh, roti jebule. Ya. Kayak tahunnya pira? 300 tahunnya. Ya Allah. Udah. Tadi ngomong 200. Dan 300 itu Pak. Udah dikasih. Yang udah tambahan itu. Kembaliannya? Ya, nggak usah diambil aja. Kok aku lama-lama jadi kayaknya Prabowo jadi susah ya. Barokah. Teko maning giyebuk cangkeme ya. Ini teko maning. Kayak bakule bakso maju tak kekrek cangkeme kayak gini. Makan siang gratis. Ya Allah, saya itu repot. Saya itu di Bali, Pak. Di Bali. Di pinggir jalan, pinggir pantai. Saya jalan, Kuta itu. Wes, semuanya teriak-teriak, Gus Miftah Kiai ini Praroro. Ternyata sekarang Gusna terkenal Kiainya Prabowo. Sekarang turun pangkat, Kiai ini Kopul Subarkah. Nah, menyiapkan ibadahnya. Orang itu kalau ibadahnya bagus, Pak Kapolsek, kita kasih tahu ya. Saya itu punya jenderal yang senengannya ngaji. Sekarang jadi Irwasum Mabes Polri. Namanya Komjen Ahmad Doviri. Pentole cangkem. Pentole nyong waking sud. Kademen. Gimana, sosisnya enak tapi lebih gede sosis aku. Pak Doviri itu dulu zaman sekolah itu yang lain nyogok dosen, nyogok guru. Pak Doviri enggak, ke masjid sholat tahajud, sholat hajat, ngaji. Ya jadi polisi bagus. Kenapa? Ibadahnya sudah tertata dengan bagus. Pak Panglima TNI sekarang namanya Agus Subianto, jamaahnya Gus Miftah. Saya doakan di Arafah supaya jadi Panglima TNI waktu posisi beliau menjadi Wakasat. Bener jadi Panglima TNI. Kenapa? Ibadahnya bagus. Maksud saya apa? Kita besok mau jadi apapun selama ibadahnya bagus, itu insya Allah jabatannya jadi bagus. Amin. Pak Lurah ini masjid ibadahnya bagus tapi nggak tahu neng masjid. Oh pas ya, Pak Lurah baik krungu adzan susah, duhur lagi ngantor krungu adzan duhur, Allahu Akbar, kabul jawab adzan maning. Nah, maka kemudian kita disindir, apa yang kamu sembah? Karena hari ini kita tuh melihat apa-apanya gitu loh. Kalau diundang sama Pak Kapolsek, ayo besok ke Kapolsek. Kadang-kadang jawabannya apa? Besok saya mau dikasih apa? Selalu saja yang dilihat apa-apanya. Kok tetangganya selamatan? Pasti dimikirnya apa? Berkati isine apa? Betul? Kok nganti berkati isine titik? Alah dirasani pitung dina pitung bengi. Betul Bu? Sing biasa ngerasani ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah.
Maka madrasah diniyah ini menjadi penting. Tidak hanya menyiapkan skill kita, tapi mohon maaf, lebih penting lagi yang kedua adalah menyiapkan mindsetnya. Maka jenengan lihat Pak, konco-konco Banjar umpamanya, iki mindsetnya bener li. Iki Pak Polisi ya, Pak Kapolsek iso ngandani anak buah ini kalau saya di Mabes Polri sama Pak Kabar Eskrim Bang Wahyu Widada, atau saya ketemu yang lain, itu saya sampaikan. Kadang-kadang mindset kita itu miskin Pak. Jelas polisi, tentara itu sudah punya gaji, tapi kadang-kadang sambatnya mengalahkan banser. Loh beneran. Makanya saya bilang, paling ikhlas itu ya banser. Polisi, tentara SK-nya semuanya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank, dan bukan karena nggak mau hutang, ya karena SK-nya nggak laku. Makanya kalau ada polisi atau tentara ke rumah saya bilang begini, kita cuma polisi kecil Gus, tentara kecil, gajinya cuma sedikit. Yang pertama saya ingatkan, kamu dulu jadi tentara sama polisi itu gak ada yang nyuruh, keinginan kamu sendiri. Kemudian yang kedua, sekecil apapun gajimu, kamu itu masih punya gaji lah, banser kia gak duwe gaji. Betul? Nah, ini artinya apa? Mindsetnya jangan jadi mindsetnya orang miskin, jadilah mindsetnya orang kaya. Contoh, Gus Miftah itu banyak memberi bukan karena kaya, tapi Gus Miftah paham betapa sulitnya orang menderita. Saya itu punya prinsip, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu beri. Saya itu kalau pagi Bu di Jogja naik sepeda, saya itu olahraga sukanya nge-gym, makanya kenapa badan saya bagus. Kalau Pak Lurah begini, gini. Karena saya suka nge-gym. Kayak tadi pagi sebelum saya berangkat ngaji, pagi saya nge-gym, olahraga dulu. Kalau pas di rumah saya sepedaan 50 kilo, 70 kilo. Saya bilang begini, kalau pagi saya sepedaan itu Pak Kapolsek, saya bawa duit. Kok di jalan ada pengamen, pemulung, orang yang membutuhkan, saya lewati tanpa memberi, saya itu rasanya berdosa. Persoalannya bukan kok saya banyak duit, enggak Bu. Saya itu kalau di Jakarta biasa jalan sama bos-bos besar itu, mereka rata-rata enggak bawa uang cash, tapi bawanya cuma kredit card, debit card, card, enggak bawa uang cash. Sementara kalau saya kemana-mana bawa uang cash. Teman saya bilang begini, Gus, zaman sudah modern, kan kita bisa pakai kredit card, bisa pakai debit card, kenapa Gus minta bawa uang cash banyak? Pak, masa di jalan kita ketemu pengemis, gesek raine, betul? Masa di lampu merah ada orang ngamen, Pak, paring-paring Pak, ini raine rika gesek cangkeme. Saya itu nggak setuju Pak. Kenapa saya melakukan itu Pak Tentara, Pak Polisi Banjar? Karena saya dulu pernah susah. Saya itu pernah punya uang 5.000 tok mau makan di angkringan nasi kucing. Waktu itu nasi kucing harganya cuma 150 rupiah. Saya baru mau makan, ada pengemis datang, ibu-ibu sama anaknya, gendong anak, ibunya bilang, Den paring-paring, sudah seminggu saya nggak makan sama anak saya. Saya itu nangis Bu. Uang saya tinggal 5.000 utuh, kan nggak mungkin sedekah minta susu. Masa sedekah minta kembalian, jujuli dulu. Akhirnya uang 5.000 saya kasih. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, kalau ada orang minta, saya kasih semampu saya. Makanya saya lebih suka nyumbang dibandingkan orang utang. Karena orang utang itu awalnya baik-baik saja, akhirnya masalah. Betul? Orang itu kalau mau utang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tetapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada wajahnya kabul subarkah. Yura apa 200.000. Saya itu kalau datang orang ke pondok Pak Lurah, Gus utang, saya nggak mau ngasih, mendingan saya sumbang semampunya. Gus saya mau utang 2 juta untuk bla 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 bla, yaudah ini ada uang 500 kamu pakai, nggak usah utang. Karena mohon maaf, ini prinsip ini tolong Anda dengarkan ya.
Kalau ada orang utang, nggak kamu kasih utang, kamu hanya berpotensi kehilangan teman. Tapi kalau ada orang hutang, kamu kasih duit untuk hutang, maka kamu akan kehilangan dua. Satu, kehilangan uang, nomor dua juga kehilangan teman. Eling-elingan. Ditagih muring. Kadang-kadang kita minta uang sendiri kayak orang ngemis. Betul? Yang ditagih galaknya minta ampun. Yang suka ngutang tuh biasanya jilbabnya pink. Itu ngerusak Pak, beneran. Makanya saya dulu mikir Pak, kalau saya nggak ngasih utang, orangnya akan marah sama saya akan kehilangan teman. Tapi kalau saya ngasih hutangan, saya sudah kehilangan uang, kehilangan teman. Karena hutang itu menjadikan yang dulunya dekat menjadi jauh. Tadinya dulur menjadi musuh. Karena orang hutang itu wajahnya melas, disuruh bayar males. Betul Bu? Nah, kadang-kadang kita itu bukan kok nggak punya Pak, mindset ini loh. Saya itu dulu punya motor Pak, pertama kali baru tahun 2010 dan berarti saya itu punya motor baru 2010, sekarang 2024, baru 14 tahun saya itu punya motor. Saya baru punya rumah itu tahun 2012. Cengengesan tak ajar ya, malah duluk-dulukan silet ke perimen. Tapi sejak saya miskin Pak, saya itu nggak pernah mau utang, mendingan ngempet. Satu ketika anak saya butuh susu, saya punya uang 50.000, pilihannya dua, untuk beli susu anak saya atau saya sowan ke Habib Lutfi Pekalongan, karena saya dipanggil sama Habib Lutfi. Saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil, akhirnya uang 50.000 saya gunakan naik bis ke Pekalongan. Begitu saya pulang jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak punya susu. Kita bingung, akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Kan saya, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Tentara ini kan komunitas pecinta susu tanpa gelas. Iya. Bengi dimimiki lawan kon nguli. Iya. Wong wadon yo kurang ajar. Wong lanang kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Betul, Bu? Perempuan itu mohon maaf Pak, lebih suka dengan duit dibandingkan dengan suami Pak. Kalau suami baru tidur disuruh pergi nyari duit, suami pulang sudah dimintain duit, besok disuruh berangkat lagi nyari duit, lama-lama suami kalah penting sama duit. Makanya kalau kamu pengen punya suami, kok suaminya suruh nyari duit, nggak boleh pegang duit, menikahlah dengan tuyul. Wong wadon ki lucu maning. Wong wadon kok nyekel duwite wong lanang. Wis demi Allah ora bakal iso balik gini wong lanang. Betul Pak? Soalnya kalkulatornya perempuan tuh isinya cuma 2, tambah-tambahan sama perkalian, nggak ada pembagian apalagi pengurangan. Kalau ini biasanya jilbabnya hijau. Makanya mindset anak-anak orang yang belajar ngaji itu mindsetnya pasti kaya. Karena apa? Nggak mau minta-minta, malu. Makanya saya punya dalil begini, Anda dengarkan. Al-ghina man kona'ah. Orang kaya itu adalah orang yang kona'ah, menerima apa adanya. Wal fakir man toma'ah. Dan orang miskin itu adalah orang yang tamak, yang rakus. Tamak itu kenapa jelek Pak? Hurufnya 3 nggak ada yang bagus. Tok bokongnya gede awaknya cilik, mem dase gede awak sikile cilik, sing paling cilaka ain cangkeme amba wetenge gede. Tomak. Makanya orang tomak itu biasanya mulutnya besar, perutnya besar. Kamu jangan niru Pak Kapolsek. Tomak. Pokoknya lah polisi gelem konaah, insya Allah selamat. Tentara konaah selamat. Lurah konaah selamat. Kaget kabul. Ada gajah minumnya susu. Hei Kapul Subarkah, I love you. Iya. Bukan itu maksudnya. Ada gajah minumnya susu. Hei Kapul Subarkah, abahmu mambu. Nah.
Sabar bul bul. Oh, selalu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 6. Korupsi matan. Ya wis penyanyi ini sangon Indonesia penyanyi ini. Penyanyi masak kayak gitu temen. Udah masing-masing 200. Musisi ini kan lanang, aku nggak suka. Ayo Mbak nyanyi yo, selawatan yo. Lagu apa Mbak? Alamate anak soleh tapi yang nyanyi Mbak pakai musik itu, jangan hadro. Oh iya kemarin kan alamatnya anak soleh saya ganti lagunya untuk Pak Prabowo kalau kemarin tuh Pak. Saya bilang wayahe wayahe Indonesia maju. Bapak Prabowo itu presidenku. Iya kayak gitu. Kabul Subarka itu musuhku. Apa sama? Langsung mereka kayak gini. Ayo Mbak, sallu ala Nabi Muhammad.
kewajiban orang tua itu mondok ke nyokolah ke anak, guru kewajibannya mulang, murid kewajibannya belajar. Soal besok jadi apa, semuanya sudah punya rezeki masing-masing. Saya dulu juga nggak punya cita-cita jadi dai, Bu. Ya kalau takdirkan gimana lagi. Saya dulu nggak pernah ngira kalau saya sering diundang pengajian di istana. Ya akhirnya terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Makanya Pak Jokowi itu kalau lagi pusing undang pengajian mesti Gus Miftah. Boleh sing lucu kayak Inyong. Ngundang Subarkah ya masalah. Kayak ini saya besok berangkat ngaji dari pagi ke Bumen, Banjarnegara. Besok pagi Cilacap, malamnya ke Jakarta. Hari Sabtu jam 10 pagi saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang sama Pak Prabowo. Wah, kayak gini. Kan AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo kayak gini. Besok saya Ramadan diundang sama Bos Polri. Buka puasa jam berapa buka puasanya Dan? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Jam berapa? 16.24. Oh, sudah jam Ganjar plus Anies ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahlil dzikri war riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Madrasah Diniyah Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.